guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Haha, Anda juga mendapat saran dari seorang ahli, mengatakan bahwa Fang Han, anak kaya dari dunia besar Xuan Huang, yang akan datang ke sini. Ruizi di antara 3 abadi dan 2 tetua Anda dibunuh olehnya, jadi tentu saja Anda membencinya. Sepertinya kali ini kita bisa bergandengan tangan untuk mendapatkan inti naga Jupiter bersama, dan kemudian menangani Fang Han bersama. Kata iblis sejati dengan tanduk daging di kepalanya gemetar. Dia menunjuk ke Lulan Po dan yang lainnya dan tertawa. Apakah itu benar? Dengan bantuan keempatnya, kami akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar untuk membunuh roh jahat Fang Han. Lulan Po berkata dengan sangat gembira, semuanya, bunuh roh jahat Fang Han. Kita berbagi senjata ajaibnya. Lalu Anda dapat naik ke langit dalam 1 langkah. Bukan tidak mungkin untuk berkultivasi menjadi tubuh abadi. Penghalang jahat kecil Fang Han bisa membunuh Ruizi, tapi sekarang kita ada 8 bersama, 8 raksasa abadi, cukup untuk merobek bintang dan menguapkan seluruh lautan secara langsung. Bagaimana dia bisa jadi lawan kita? Tapi ku dengar penjahat kecil Fang Han punya banyak trik, kita harus sangat berhati-hati. Kata Jidu Dharma King berbicara. Faktanya, itu adalah Fang Han sendiri. Dia menggunakan taktik reinkarnasi Huang Kuantu, membungkuk di atas tubuh Jidu Dharma, mensimulasikan suara, mengandalkan keajaiban Huang Kuantu. Tidak satu pun dari raksasa abadi ini yang benar-benar memperhatikannya. Saat ini, dia sudah sangat waspada. Para raksasa abadi ini sebenarnya diinstruksikan oleh atasan untuk datang ke naga Jupiter untuk berdiri dan menunggu kelinci, mengklaim kesempatan kelahiran inti naga Jupiter untuk menangani dirinya sendiri. Siapa itu atasan yang menunjuk mereka? Untungnya, dia dan Fang Qingsu waspada, berpura-pura menjadi sepasang pria dan wanita pengembara, dan membiarkan Raja Jidu menangkapnya dan masuk, lalu menundukkan Raja Jidu dengan kecepatan kilat, dan mendapatkan identitas. Kalau tidak, merebut inti naga Jupiter secara terang-terangan seperti ini harus diakali. Tapi sekarang, dia dalam kegelapan dan yang lain dalam terang. Diberikan keuntungan yang sangat besar. Yang dikhawatirkan Raja Jidu adalah begitu inti bintang ini lahir, kejahatan kecil Fang Han akan dihitung, dan dia pasti akan selesai. Yang mulia masih ingin menundukkan Taois naga. Mari kita tunggu kita merebut inti naga Jupiter dan kami akan menyerahkan naga Taois, dan tiba-tiba mengambil tindakan untuk menekannya. Po Lulan berkata dengan kejam. Oke, itu benar-benar yang paling beracun daripada hati wanita. Ini ide yang bagus. Kelelawar darah tua tertawa keras. Yah, mari kita sembunyikan. Jidu Fawang berkata dengan tenang. Tunggu, saya memiliki formasi di sini yang disebut Tianwu 8 Formation. Itu adalah 8 master yang menempati posisi tersebut, dan kemudian mereka dimobilisasi untuk menyebabkan serangan mematikan. Ini adalah formasi yang kami rancang dengan konsentrasi tinggi. Fang Han adalah bajingan kecil, leluhur iblis sejati, leluhur kelelawar darah, Jidu Dharma, lihat di atas jika memungkinkan. Ikuti pola ini untuk berolahraga. Dengan cara ini peluang membunuh Fang Han jauh lebih besar. Anda harus tahu bahwa ada banyak harta di tubuh bajingan kecil ini. Jika ada yang buruk, dia dapat menembus rintangan dan melarikan diri. Kata Lulan Po melemparkan formasi lain. Mereka melihat peta susunan ini, dengan 8 titik cahaya muncul di atasnya. Di atas titik cahaya, ada semua posisi dewa, terus berjalan. Formasi ini bukan harta karun, tapi kondensasi formasi. Ini memberitahu orang bagaimana mengatur formasi. Formasi macam apa ini? Aku merasakan aura pengetahuan. 8 formasi Tianwu, apakah formasi yang dikabarkan bahwa Yang Mulia Panwu membunuh sekelompok setan saat itu? Wajah Raja Jidu berubah. Tepatnya, kulit Fang Han berubah. Dia merasakan misteri diagram formasi 8 Tianwu.
Jika benar-benar bisa menggabungkan 8 raksasa untuk membentuk formasi sebesar ini, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya. Siapa ahli yang menginstruksikan raksasa abadi ini dan mengepungnya? Mungkinkah itu Hua Tiandu? Tapi ini tidak mungkin. Hua Tian memiliki perhitungan yang begitu dalam, jadi itu tidak cukup. Tapi peta formasi 8 Tianwu ini adalah miliknya. Gumam Fang Han berunding di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Raja Jidu benar-benar berpengetahuan. Ini adalah pengetahuan Panwu Immortal Venerable. Kami memahami misteri formasi besar ini dan bergandengan tangan. Belum lagi membunuh Fang Han, bahkan jika itu adalah raksasa abadi, itu juga cukup untuk berhasil. Dan formasi ini dapat diintegrasikan ke dalam senjata sihir, dan juga dapat digunakan dalam kekuatan supernatural. Manfaat kultivasinya tak terlukiskan. Untuk mengungkapkan ketulusan membunuh Fang Han, saya secara khusus menempatkan formasi 8 Tianwu ini. Bagaimana dengan benar-benar menyampaikan rahasia gambar itu kepadamu? Kata Empok Lulan tertawa. Oke, 8 formasi Tianwu. Aku telah mengolah metode tata letak formasi, dan kemudian aku bisa membuat perangkat kelahiran kilin ini menjadi lebih kuat. Seru Tuan Gou. Saat ini, Lulanpo mengeluarkan rahasia dari 8 formasi Tianwu. Mengapa tidak? Bagaimana menggabungkan dengan vitalitas langit dan bumi? Bagaimana memotivasi formasi pembunuhan? Tiba-tiba, 8 tokoh besar itu semua akrab dengan rahasia mereka. Setelah itu, masing-masing menjalankan kekuatan supernatural mereka, dan vitalitas mereka beredar sesuai dengan rahasia 8 formasi, menyembunyikan tubuh mereka. Dan Fang Han dan Fang Qingsu seperti 2 ular berbisa, menunggu saat paling kritis untuk memberikan pukulan fatal kepada raksasa ini. Fang Han, segera setelah inti naga Jupiter lahir, kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk sementara ini akan bertarung satu sama lain dan hancur berantakan. Kita kebetulan menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Kata Fang Qingsu ada di gambar Huang Quan, dan pihak lain tersenyum. Fang Han mengangguk, tentu saja, tetapi kita masih tidak dapat mengungkapkan bahwa semuanya diserahkan kepada Tuan Jidu untuk dilakukan. Saya ingin melihat orang seperti apa ahli yang menginstruksikan raksasa abadi ini untuk berurusan dengan saya. Kata Fang Han. Hua Tian diambil ke Yu Hua Tiangong oleh Master Feng Baiyu. Saya tidak tahu manfaat apa yang dia peroleh. Aku yakin akan kemajuannya yang luar biasa. Dia mungkin telah mengintip inti naga Jupiter, dan dia mungkin juga ingin datang. Tapi pada saat ini, Hua Tian pasti tidak akan bisa datang. Feng Baiyu pasti telah melarangnya untuk membiarkan Hua Tian datang menemuimu. Karena kedua belah pihak akan bertarung lagi. Hua Tian juga tahu ini. Jadi Hua Tian memberi Lulanpo dan yang lainnya rahasia dari 8 formasi Tianwu, dan biarkan mereka menunggumu di sini. Kata Fang Qingsu juga berpikir dalam-dalam. Hua Tian sangat licik, dan dia juga ingin menghitungku. Itu hanya untuk menghinanya. Untungnya, Tuan Feng Baiyu mencoba merencanakan perbendaharaan bela diri surgawinya. Jadi aku tidak diizinkan untuk membunuhnya, tetapi aku bisa membunuh orang-orang di sekitarnya. Bunuh mereka semua satu per satu. Meninggalkannya sendirian, lalu menyiksanya sampai mati. Bisik Fang Han menyeringai berulang kali. Fang Han datang ke Long Juxing untuk mendapatkan inti bintang kali ini. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkannya dengan tangannya, dan dia juga bisa langsung melewati Taoist Hualong, tetapi dia tidak mengharapkan banyak masalah. Beberapa orang menggunakan kesempatan ini untuk menghitung sendiri secara khusus. Bahkan Hua Tian ikut campur. Tidak akan lama lagi inti naga Jupiter akan lahir. Mari kita tunggu dengan tenang. Jika kita dapat menundukkan beberapa raksasa abadi dan mengumpulkan inti naga Jupiter kali ini, maka rumah gua Kaisar Guntur saya akan didirikan di luar negeri tanpa hambatan apapun. Pada saat itu, saya akan meminjam 8 Buddha Anda untuk menekan pembuluh darah laut. Kata Qingsu. Kakak, jangan khawatir tentang ini. Punyaku adalah milikmu.
Apapun itu yang ingin kamu pinjam, jawab Fang Han dengan murah hati. Tepat ketika Fang Han dan Fang Qingsu bersembunyi di tubuh Raja Jidu, dan membuat rencana. Di Yuhua Tiangong saat ini, di kedalaman ruang dan waktu, Feng Baiyu duduk bersila di kehampaan, di bawahnya, duduk Hua Tiandu. Di atas kepala Hua Tiandu, ada tungku kuno yang ditangguhkan, yang merupakan tungku kuno wilderness besar. Di atas kepala Feng Baiyu, cermin kaisar ditangguhkan. Di cermin kaisar, sekelompok cahaya terang ditembakkan, menyinari tungku kuno hutan belantara besar, yang menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi pada tungku kuno, dan ada gelombang kekuatan dunia di dalamnya. Untuk mengolah Hua Tiandu, Feng Baiyu tidak ragu untuk mengeluarkan kekuatan cermin kaisar untuk mempromosikan tungku kuno Dahuang. Jika Great Desolate Ancient Furnace memiliki kekuatan dunia, kekuatannya akan tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat, terutama ketika Hua Tian dipromosikan menjadi raksasa abadi, dan bahkan dapat mengerahkan 90% kekuatannya. Oke, Tiandu, saya telah menyuntikkan sebagian dari kekuatan dunia ke dalam tungku kuno hutan belantara besar. Sejak saat itu, tungku kuno hutan belantara besar Anda memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi artefak Dao yang tak tertandingi. Penghargaan para raksasa, dan saya juga menggunakan cermin kaisar untuk membantu Anda memurnikan tungku kuno hutan belantara besar. Anda sekarang dapat membangun kembali kekuatan magis Anda dan menyimpan esensi. Ubah tungku kuno hutan belantara besar menjadi senjata sihir alami Anda. Kata Feng Baiyu membuka matanya, dan cermin kaisar tenggelam ke dalam tubuhnya dari atas kepalanya. Terima kasih, Tuan Guru. Jawab Hua Tian merasakan perubahan dari Great Wilderness Ancient Furnace, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Namun, apakah kamu bertemu Lulan Po? Melalui mereka, kamu akan mencegat Fang Han di Longjuxing. Kata Feng Baiyu tiba-tiba. Guru kepala pemuda ganteng dengan rambut hitam ini memiliki rona samar di wajahnya. Namun, matanya tajam dan diam menatap Hua Tiandu. Ekspresi Hua Tian sedikit tidak wajar. Lupakan saja, ini juga metodemu, selama kamu tidak secara pribadi membunuh Fang Han. Itu masih dalam jangkauanku. Kebencian di antara kalian ditanam sangat awal, dan itu tidak dapat diselesaikan. Tapi kamu ada rahasia perbendaharaan seni bela diri surgawi. Di tubuh Fang Han, ada rahasia rumah harta karun Huang Kuan. 2 harta karun itu adalah barang yang harus saya miliki. Jika ada yang ingin menghentikan ini, saya dan para tetua, tidak akan menyia-nyiakan usaha. Baik kamu dan Fang Han harus tahu ini. Disinilah letak garis bawahku. Kata Feng Baiyu berbicara perlahan. Tapi nadanya membunuh, dan dia tidak menyembunyikannya. Hua Tian sepertinya tidak pernah melihatnya begitu keras. Ya, Maha Guru. Jawab Hua Tian menundukkan kepalanya. Taimen telah ke sini beberapa kali, mereka mendengar berita bahwa Anda telah menjadi raksasa zaman. Sekarang Anda memenuhi syarat untuk memenuhi kontrak pernikahan dengan Yan Suitian. Anda pergi ke Taimen sekarang dan tahu apa yang harus dilakukan, kata Feng Baiyu melambai. Murid ini secara alami tahu apa yang harus dilakukan. Hua Tian membungkukkan tubuhnya dan mundur dari Yuhua Tiangong. Dia baru saja meninggalkan Yuhua Tiangong ketika dia melihat seorang lelaki tua di aula penyambutan Yuhua Tiangong. Penatua Tang Jingshan. Gumam dia terkejut. Ternyata sesepuh ini adalah orang kuat yang telah mengembangkan tubuh abadi. Tang Jingshan, sesepuh dari Sekte Tai, pernah dipenggal oleh Kaisar Agung Xiantian. Tak perlu dikatakan, biarkan aku pergi ke Tai. Maha Guru telah mendengar bahwa kamu telah menjadi raksasa di zaman ini. Aku telah diperintahkan untuk menjemputmu. Setelah Yan Suitian keluar, kamu akan menikah dengannya. Kata Tang Jingshan melambai.